मैं तेरा बन जाऊं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat God Film dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat dan selalu diberikan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini God Film akan kembali mengulas alur cerita film India dengan judul Kabir Singh. Film ini bergenre drama romantis yang dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi Shahid Kapoor dan si cantik Kiara Advani. Oke sahabat, daripada kalian penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Di awal film kita akan melihat pertandingan sepak bola antara fakultas di salah satu kampus di Delhi, India. Kabir Singh adalah kapten dari Fakultas Ilmu Kedokteran yang menjadi juara bertahan. Tiba-tiba saat pertandingan dimulai dari belakang, Kabir dipukul oleh tim lawan dan hal itu menjadikan pertandingan ricuh. Kabir yang tidak bisa menahan amarahnya, dia kemudian menghajar wasit dan langsung memukul Amit hingga wajahnya babak belur dan mengancam panitia agar tidak memegang pialanya. Setelah selesai, Kabir pun dipanggil oleh dekan kampus. Di sana, dekan memberikan pujian pada Kabir bahwa dia adalah mahasiswa terbaik dengan nilai yang sempurna. Namun dalam pengendalian emosi, Kabir sangatlah buruk. Dekan juga mengatakan dalam dunia kedokteran, pengendalian emosi sangatlah penting karena hal itu bisa menjadikan pasien meninggal dunia. Dekan melanjutkan dengan mengatakan jika Kabir harus segera meminta maaf pada panitia pertandingan, jika tidak dia akan dikeluarkan dari kampusnya. Namun Kabir justru mengatakan jika dirinya hanya berusaha memenangkan pertandingan itu untuk kampusnya dan dia tidak merasa bersalah pada kejadian itu. Kabir juga mengatakan dirinya tidak mau meminta maaf pada panitia dan dia justru lebih memilih keluar dari kampusnya. Esok harinya Kabir mengambil surat berhenti kuliah dan setelah itu dia duduk di kantin sembari merokok. Di sana perhatian Kabir teralihkan oleh mahasiswa baru bernama Priti. Lama dia memandang gadis itu, akhirnya Kabir memutuskan menyobek surat pengunduran dirinya untuk melanjutkan kuliah. Kabir Singh adalah mahasiswa yang sangat pintar dan dia ditakuti semua mahasiswa di kampus itu. Setelah kejadian tersebut, Kabir dan temannya masuk ke ruangan kelas mahasiswa baru dan meminta izin pada dosen untuk memberitahukan sebuah pengumuman penting. Kabir yang menjadi senior di kampus itu dan juga karena prestasinya, akhirnya dosen pun mengizinkannya. Namun bukannya memberikan pengumuman, Kabir justru mengancam mahasiswa baru untuk tidak mengganggu mahasiswi baru bernama Priti karena Kabir menyukainya. Kabir mengatakan hal itu menggunakan bahasa Tamil karena dosen itu hanya bisa berbicara bahasa Inggris. Dan para mahasiswa baru yang takut dengan Kabir, mereka pun hanya terdiam dan mengiyakan perkataan Kabir. Di lain tempat, dua mahasiswi senior meminta kepada mahasiswi baru agar membuka bajunya sebagai ucapan selamat datang di kampus tersebut dan menggojlok mereka. Namun saat itu juga Kabir Singh memanggil Priti untuk belajar menyanyi dan hal itu tidak bisa dibantah oleh dua senior cewek tersebut karena mereka tidak mau berurusan dengan Kabir. Saat sedang berlatih bernyanyi, Priti kemudian disuruh Kabir untuk menemuinya dan di sana Kabir bertanya pada Priti apakah dia menyukai kampus ini. Priti yang belum sempat menjawab, pipinya tiba-tiba dicium oleh Kabir dan mahasiswa lain yang melihat itu mereka pun langsung bersembunyi takut dengan Kabir. Esok harinya Kabir masuk ke dalam kelas Priti dan menyuruh Priti untuk duduk di depan. Kabir dengan kuasanya dia menyuruh mahasiswa yang duduk di depan untuk pindah di belakang. Di sana Kabir bertanya pada Priti mata kuliah apa hari ini. Priti mengatakan jika hari ini mata kuliah anatomi tubuh dan hari ini mempelajari tentang tangan. Kabir kemudian menyuruh Priti ikut dengannya dan dia mengajari Priti anatomi tentang tangan di luar kampus. Esok harinya Kabir kembali masuk ke kelas Priti dan mempertanyakan tema anatomi apa hari ini. Priti kembali menjawab hari ini pelajaran lengan bagian bawah dan Kabir kembali mengajari Priti di luar kampus. Di hari ketiga, Kabir yang sudah di kelas Priti kembali bertanya apa tema pelajaran hari ini. Namun Kabir tiba-tiba pergi dari kelas setelah mendengar jika tema hari ini adalah dada bagian atas.
Beberapa minggu kemudian saat kampus mengadakan perayaan Holi, tiba-tiba Kabir mendapatkan kabar jika Priti telah diganggu oleh seorang yang mewarnai Priti. Mendengar itu, Kabir dengan penuh emosi datang ke asrama Priti dan di sana benar saja Priti sedang menangis karena telah diganggu seseorang. Kabir pun kemudian menyuruh Priti untuk mandi dan Kabir bertanya pada mahasiswa yang ada di sana siapa yang mengganggu Priti. Dua mahasiswa di sana dengan rasa takut mengatakan jika yang mengganggu Priti adalah Amit, pria yang dihajar Kabir saat pertandingan sepak bola. Setelah selesai mandi, Priti pun diajak Kabir menemui Amit di fakultasnya. Di sana, Kabir yang penuh emosi mencari Amit dan saat menemukannya, Kabir langsung menghajarnya. Setelah menghajar Amit, Kabir mengatakan jika dia sangat mencintai Priti dan jika sesuatu terjadi padanya, Kabir menyesal karena tak bisa menjaganya. Mendengar itu, Priti menangis karena sekarang dia tahu betapa cintanya Kabir kepadanya. Amit yang melihat itu, dia berjanji tidak akan mengganggu Priti bahkan setelah Kabir lulus. Singkat cerita, terlihat kaki Priti tertusuk pecahan beling di kamarnya. Kabir yang mengetahui hal itu, dia mengobatinya dan membawa Priti pindah ke asrama laki-laki. Para mahasiswa di sana pun yang melihat Priti di asrama pria hanya bisa terdiam karena tidak berani mengganggu Priti. Setelah itu, Kabir kembali memberikan pelajaran mata kuliah pada Priti. Namun tiba-tiba Priti yang memang sudah mencintai Kabir, dia memegang tangan Kabir dan menciumnya. Dari kejadian itu akhirnya mereka melakukan sesuatu yang harusnya tak dilakukan. Beberapa tahun kemudian hubungan antara Kabir dan Priti semakin erat dan Kabir akhirnya lulus dan berencana melanjutkan S3 kedokteran di luar negeri. Priti yang sempat tidak rela jika harus berpisah dengan Kabir beberapa tahun ke depan, dia pun mencoba untuk membujuk Kabir agar tidak pergi meninggalkannya. Namun Kabir yang bercita-cita menjadi dokter bedah akhirnya membulatkan tekadnya. 15 hari terpisah, Priti selalu mengabari Kabir setiap hari hingga pada suatu ketika Priti menyusul Kabir di kampusnya. Kabir yang melihat kedatangan Priti, dia terkaget dan langsung memeluknya di sana. Priti yang memang sudah rindu dengan Kabir, di sana dia mengatakan pada Kabir untuk menciumnya seperti dia melakukannya dulu. Kabir sempat menolak permintaan Priti karena kampusnya sekarang berbeda dengan kampus mereka dulu. Namun karena Priti memaksa, akhirnya Kabir menciumnya di sana. Singkat cerita, akhirnya Kabir pun lulus S3, begitu juga Priti. Kabir kemudian datang ke rumah Priti untuk meminta izin pada orang tua Priti jika dia akan mengajaknya ke pesta pernikahan kakaknya. Sembari menunggu ayahnya pulang, mereka berciuman dan hal itu dilihat ayah Priti. Melihat hal tersebut, sontak ayah Priti marah dan langsung memukul Kabir. Di sana Kabir pun menjelaskan hubungan mereka selama ini, namun ayah Priti tetap marah dan menganggap Kabir adalah pria bajingan. Sepulangnya Kabir di rumahnya, dia curhat kepada neneknya tentang kejadian yang dialaminya. Selang beberapa saat, tiba-tiba Priti datang menemui Kabir di rumahnya dan meminta maaf atas perilaku ayahnya pada Kabir. Beberapa hari kemudian, Kabir kembali datang ke rumah Priti untuk mengatakan pada ayahnya jika dia ingin menikahi Priti. Namun lagi-lagi ayahnya mengatakan jika dia tidak akan menikahkan Priti dengan pria bajingan seperti Kabir. Sontak hal itu membuat Kabir emosi dan membuat kericuhan di sana. Ditambah ayah Priti mengatakan jika Priti telah dijodohkan oleh laki-laki lain. Kabir kemudian dengan penuh emosi mengatakan pada Priti untuk menjelaskan hubungannya selama ini kepada ayahnya. Kabir juga memberikan waktu 6 jam pada Priti untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika tidak, Kabir akan mengakhiri hubungannya dengan Priti. Bahkan dia sempat menampar Priti dan mengutuk Priti menikah dengan orang lain. I curse you to get married to your father's choice. 6 घंटे हैं तेरे पास ना दिमाग लगा और डिसाइड कर तुझे क्या करना है. What about your unborn child, huh? Please calm down. Please calm down. Please calm down.
Di pesta pernikahan kakaknya, Kabir terlihat sangat gelisah menunggu kabar dari Priti. Akhirnya setelah menunggu 6 jam tidak ada kabar dari Priti, Kabir justru menyuntikkan morfin di lengannya yang membuat Kabir pingsan di kamarnya. Esok harinya salah satu dokter mengatakan pada Siva teman Kabir bahwa Kabir tidak akan bangun selama 36 jam karena morfin yang disuntikannya itu. Beberapa saat kemudian neneknya datang dan menanyakan kondisinya kepada Siva teman Kabir. Neneknya pun meminta pada Siva untuk menghubungi Priti dan mengatakan kondisi Kabir saat ini. Namun Siva menjelaskan bahwa Priti akan melakukan proses pernikahan di sore hari dengan pria yang dijodohkan oleh orang tua Priti. Dan hal tersebut membuat neneknya terkaget. Esok harinya Kabir pun terbangun dan dia bermain layang-layang. Dengan penuh hati-hati, Siva pun mengatakan pada Kabir jika Priti telah menikah dengan pria lain. Mendengar hal itu membuat Kabir terkaget dan berlari menuju rumah Priti. Sesampainya di sana, Kabir yang gelisah dan marah tiba-tiba merusak fasilitas dari pernikahan Priti dan membuat keributan, bahkan memaksa mereka semua menghentikan pernikahan Priti. Hal itu membuat keluarga Priti dan calon suaminya marah yang langsung menghajar Kabir. Setelah selesai membuat kericuhan, Kabir tersadar jika dirinya telah pingsan selama 2 hari. Namun Kabir yang tidak rela Priti menikah lagi-lagi membuat keributan yang akhirnya Kabir dan Siva harus ditangkap polisi. Untungnya berkat kakak Kabir akhirnya mereka berdua pun keluar dari penjara. Sekembalinya Kabir di rumahnya, ayahnya yang mengetahui anaknya telah membuat keributan, dia mengusir Kabir dan tidak mengizinkan Kabir kembali ke rumah. Singkat cerita, 2 minggu kemudian Kabir mendapatkan pekerjaan di rumah sakit sebagai dokter ahli bedah. Hari-harinya dilalui dengan penuh kesedihan, bahkan Kabir sekarang menjadi pecandu alkohol. 1 bulan pernikahan Priti, Kabir masih saja yakin kekasihnya itu akan kembali kepadanya. 4 bulan kemudian, Siva yang mengantarkan Kabir ke rumah sakit, dia kembali meminta kepada Kabir untuk melupakan Priti. Namun lagi-lagi Kabir tidak bisa melakukan itu. Dirinya begitu cinta dengan Priti, orang yang dianggap sudah menyatu dalam hidup Kabir. Kehidupan Kabir pun semakin memburuk. Dirinya semakin kecanduan dengan rokok, bahkan dirinya tidak bisa lepas dari minuman keras. Hingga 7 bulan berlalu, Kabir yang saat itu tertidur di hari liburnya ditelepon salah satu suster jika ada pasien yang harus dioperasi pagi itu juga. Kabir sempat menolaknya karena itu hari libur. Akan tetapi mendengar antara hidup dan mati dari pasien, Kabir yang masih sempoyongan pergi ke rumah sakit dan mulai mengoperasinya. Namun karena pengaruh alkohol dan kurang istirahat, Kabir sempat pingsan walaupun akhirnya pasien berhasil diselamatkan. Hal itu membuat pihak rumah sakit menuntut Kabir karena melakukan operasi dengan keadaan mabuk, di mana hal tersebut bisa saja merusak nama rumah sakit bahkan membahayakan keselamatan dari pasien. Kakaknya yang mendengar berita itu langsung menemui Kabir untuk membantunya keluar dari permasalahan. Esok harinya kakaknya mempertemukan Kabir dengan pengacaranya untuk membantu Kabir. Di sana pengacara itu menjelaskan dan menerangkan kasus yang dihadapi Kabir sangat rumit karena sudah menyangkut pemerintahan. Bahkan kasus itu dapat membuat pencabutan izin Kabir sebagai dokter bedah. Pengacara itu juga mengatakan jika dirinya sudah menyuap salah satu hakim agar berpihak dengan mereka. Akan tetapi Kabir jangan berbicara jujur jika dirinya sedang mabuk saat mengoperasi pasien dan dia harus menenangkan dirinya. Beberapa hari kemudian Kabir bersama keluarganya pun ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus itu. Pihak rumah sakit di sana mengatakan kronologis kejadian yang membuat nama rumah sakit tercoreng. Akan tetapi pengacara Kabir menyangkalnya dan tidak ada bukti jika saat itu Kabir dalam keadaan mabuk. Namun tiba-tiba saat pihak pengadilan menyuruh Kabir mengatakan kronologisnya, ia justru berkata jujur jika waktu itu dia sedang mabuk. Dia berkata jika waktu itu hari libur dan bukan waktu kerjanya. Akan tetapi ada pasien yang harus ditangani, jadi dia mau tidak mau harus melakukan operasi. Mendengar pengakuan dari Kabir, pihak pengadilan pun akhirnya memutuskan Kabir bersalah dan mencabut izin kedokteran Kabir 5 tahun tidak boleh melakukan operasi ataupun membuka praktek. Singkat cerita, setelah kejadian itu membuat Kabir Singh semakin tertekan, bahkan ia diusir dari apartemennya karena telat membayar uang sewa.
Beberapa minggu kemudian, Shiva memberitahu Kabir jika neneknya telah meninggal dan Kabir yang mendengar itu bergegas pulang melihat jasad neneknya. Sepeninggalan neneknya, Kabir mulai tersadar dan meminta maaf pada ayahnya jika dirinya selama ini telah salah menjalani kehidupan. Dia berjanji tidak akan melakukan perbuatannya dan akan mencoba menjalani hidup dengan normal. Singkat cerita, Kabir yang telah merubah penampilannya, di sana ayahnya menyuruh Kabir untuk berlibur menenangkan diri setelah apa yang terjadi selama ini. Saat dalam perjalanan menunggu lampu hijau, tidak sengaja Kabir melihat Priti di sebuah taman. Kabir yang masih sangat mencintai Priti, dia hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan saat itu Priti sedang mengandung. Kabir dengan hati yang hancur, dia memalingkan perhatiannya kemudian pergi melanjutkan perjalanan. Namun sesampainya di rumah saudaranya, Kabir masih saja tak bisa menghilangkan Priti dari hatinya. Esok harinya temannya datang melihat keadaan Kabir. Di sana mereka bertiga berbincang-bincang dan Kabir mengatakan jika dirinya melihat Priti di taman. Kabir juga mengatakan dirinya akan membawa Priti walaupun sekarang keadaannya telah berbeda. Singkat cerita, pagi harinya Shiva dan Kabir datang ke taman untuk menemui Priti. Melihat Kabir, Priti hanya terdiam tidak mau berbicara dengan Kabir. Di sana Kabir mengatakan jika dirinya meminta maaf dan dia ingin mengajak Priti menikah. Mendengar itu, Priti marah pada Kabir dan mengatakan apa Kabir tidak malu mengatakan hal itu. Dulu dirinya lah yang mengatakan jika dia mengutuk Priti menikah dengan orang lain, bahkan Kabir selama 2 hari tidak datang untuk menemuinya. Dari samping, Shiva menjelaskan jika saat itu Kabir menyuntikkan morfin yang membuatnya tertidur selama 2 hari dan setelah itu dirinya mengetahui Priti telah menikah. Shiva kembali mengatakan setelah pernikahan itu kehidupan Kabir berantakan dan baru-baru ini dia kembali ke rumah setelah neneknya meninggal. Kabir kembali mengatakan jika dirinya hanya ingin Priti bersamanya dan dia siap menjadi ayah dari anak yang dikandungnya karena itu adalah darah daging Priti. Mendengar itu, Priti menyuruh Kabir duduk di hadapannya dan langsung menampar dan mencium Kabir. Di sana Priti menjelaskan jika setelah 3 hari pernikahannya dia pergi meninggalkan orang yang dijodohkannya. Dia bekerja di klinik hingga beberapa bulan kemudian ternyata dirinya hamil yang membuat orang tuanya tidak mau menerima Priti kembali dan bayi dalam kandungannya itu adalah anak dari Kabir. Priti kembali menjelaskan dirinya tidak mungkin menemui Kabir karena dia mendapatkan kabar jika Kabir telah mempunyai pacar. Itulah yang membuat Priti tidak mengatakan hal itu pada Kabir, bahkan dia selama ini tidak pernah disentuh pria lain selain Kabir. Just go from here. No, kabhi jao yahan se, please. That's still your flesh and blood, Preeti. बोलेगा पापा. मुझे? हाँ इधर. आओ इधर. Come closer. This is not just flesh and blood, Kabir. This is your baby, Kabir. This is your baby. Setelah itu akhirnya Kabir membawa Priti ke rumahnya dan menjelaskan pada orang tuanya yang terjadi pada Priti. Singkat cerita, ayah Priti datang untuk merestui hubungan mereka berdua dan akhirnya mereka menikah, kemudian film pun berakhir.